A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di pagi yang cerah ceria ini, sebagaimana hati kita juga insya Allah dalam keadaan cerah ceria, maka kesempatan yang cerah ceria ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Dan di antara kemanfaatan yang kita ambil adalah kita berikhtiar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, salah satu doa di pagi hari adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau agar Engkau memberikan aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik-baik. Setelah tentunya adalah bahwa rizki itu halal dan yang kemudian baik. Wa amalan mutaqabbala, dan kemudian pekerjaan-pekerjaan, amal-amal yang kita lakukan adalah mudah-mudahan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, sahabat-sahabat rahimakumullah? Bagaimanapun pekerjaan-pekerjaan kita, amalan-amalan kita baik menurut kita tentunya, tapi kemudian tidak sama sekali baik menurut Allah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh segala apapun pekerjaan-pekerjaan kita itu, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan baik kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya diri kita. Rugi dunia, rugi nanti pada hidup dan kehidupan setelah dunia, yaitu di alam barzah. Dan apalagi dalam kehidupan di akhirat nanti, betapa meruginya diri kita ketika amalan-amalan kita, pekerjaan-pekerjaan kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat yang kita upayakan, yang kita ikhtiarkan adalah memahami satu di antara ayat-ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran. Yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita setelah kita mencoba untuk memahaminya. Tepatnya satu ayat di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Yang artinya adalah bahwa ada di antara mereka wa minhum ummiyun, yang buta huruf. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab, apalah lagi kemudian mengetahui isi kitab. Illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Kecuali dalam hidup dan kehidupan mereka yang ada adalah hanya angan-angan dan duga-duga. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang umat terdahulu, khususnya adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah turunkan kepada Musa alaihissalam, yang Allah turunkan tersebut yang kita ketahui bersama adalah kitab suci Taurat, maka di antara umat Nabi Musa alaihissalam yang telah Allah turunkan kitab Taurat, lalu sudah pastilah kitab Taurat itu
dipersembahkan, diberikan pula kepada umat pada waktu itu. Namun di antara umat yang telah diberikan kitab Taurat dari Nabi Musa alaihissalam itu, ada di antara mereka yang buta huruf. Yang buta huruf. Terlebih lagi adalah kemudian selain buta huruf, tidak mengetahui isi kandungan kitab Taurat tersebut. Yang ada pada mereka dalam hidup dan kehidupan beragama di zaman Nabi Musa adalah hanya angan-angan dan duga-duga. Hanya berperaturan pada angan dan duga-duga. Insya Allah ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 78 surat Al-Baqarah ini untuk mengingatkan kita semua, sahabat semua. Sahabat rahimakumullah, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah kitab suci Al-Qur'an, dan kitab suci Al-Qur'annya pun adalah berbahasa Arab tentunya. Maka indahnya adalah umat Nabi Muhammad atau kita semuanya ini yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab suci melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti umat terdahulu, umat Nabi Musa yang setelah diturunkan oleh Allah kitab Taurat, mereka buta huruf. Tidak bisa baca kitab suci Taurat. Apalagi kemudian mengetahui isi kandungan kitab suci Taurat. Jangan seperti itu. Sepertinya yang Allah ingatkan kepada kita. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang telah Allah turunkan kitab suci Al-Quran berbahasa Arab. Tentunya yang pertama yang tidak boleh ada pada diri kita adalah umat yang terhadap kitab suci Al-Quran yang berbahasa Arab itu buta huruf. Maknanya apa hadirin Allah? Ironis jika kita selaku pengikut umat Nabi Muhammad SAW yang telah diturunkan oleh Allah Al-Quran dengan bahasa Arab di dalamnya sampai usia sekarang, umpamanya umur kita 30, 40, 50 ataukah kemudian sampai 60 tahun tidak bisa membaca Al-Quran. Sungguh ironis umur sekian itu, sepanjang itu, kemudian sampai sekarang tidak bisa baca Al-Quran. Yang kedua hadirin Allah, bisa baca Al-Quran pun mesti diiringi dengan ilmunya. Maka akhirnya kita dapatkan bahwa bagaimana caranya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka didapatkanlah ilmu tajwid yang di dalamnya kita bisa juga mendapatkan pelajaran bagaimana caranya mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah yang tersusun membentuk ayat-ayat Al-Quran, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, hingga sampai iya. Cara mengeluarkannya pun sudah diberikan tuntunan. Sudah diajarkan cara-caranya untuk membedakan huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zain, sin, sin, sod, dan seterusnya. Sudah diajarkan bagaimana cara mengeluarkan hurufnya. Jangan sampai umpamanya antara alim dan alim itu sama saja dibacanya. Karena akan berbeda antara alim, alif, lam, mim, dan ain, lam, mim. Ketika mengeluarkannya, ketika disuarakan salah, maka artinya pun salah. Alim umpamanya dengan huruf alif, lam, dan mim, itu mananya adalah hayalan, menghayal. Tapi kalau alim itu berilmu. Maka hadirin makullah, sungguh sangat indah. Sungguh sangat indah Al-Quran ini. Membacanya pun sudah diatur, sudah diberikan ilmunya, sudah disertai ilmunya. Supaya cara membacanya pun benar. Seperti misalnya yang sudah kita bahas adalah bagaimana beda kalbu dengan kolbu. Maka ketika kita tahu ilmunya, ketika kita bisa mengeluarkan huruf-hurufnya, maka akan berbedalah, akan memiliki arti yang berbeda antara kolbu dan kolbu. Kalbu dan kolbu. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, maka sangat rugilah dalam hidup dan kehidupan kita ini. Ketika kita mengakui, mengimani Al-Quran, maka kemudian sampai seumur sekian ini kita tidak
tidak bisa baca Al-Quran, tidak tahu huruf-huruf Al-Quran. Bagaimana mungkin kita kemudian diterima oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya? Sahabat rahimakumullah, alhamdulillah kalau kita sudah terbebas dari buta huruf Al-Quran. Maka yang kedua, sesuai dengan ayat yang merupakan peringatan di dalam surat 2 ayat 78, surat Al-Baqarah ayat 78, setelah kita bebas dari tidak membaca, terbebas dari tidak bisa membaca Al-Quran, maka yang berikutnya adalah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, untuk bisa mengetahui isi kandungan Al-Quran. Bukankah di dalam surat Al-Baqarah juga di ayat-ayat awal diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa isi kandungan Al-Quran itu adalah petunjuk untuk bisa mencapai kemuliaan diri kita, untuk bisa mencapai insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, itulah Alkitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, sahabat-sahabat. Fihi, di dalamnya, isi kandungannya. Fihi hudal lil muttaqin, yang merupakan petunjuk untuk bisa mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fihi, di dalamnya. Jadi sahabat-sahabat rahimakumullah, kalau kemudian pada diri kita ada semacam merasa kesulitan, kesusahan, apa yang kemudian menjadi kesulitan, kesusahan ketika kita berusaha untuk bisa membaca Al-Quran dengan alasan umur sudah sedemikian lanjut? Allah sudah menjelaskan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sesungguhnya telah dimudahkan oleh Allah tentang Al-Quran atau Al-Quran ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, untuk dipelajari, dipahami. Sahabat semua, sampai 4 kali Allah ulang penjelasan itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri faham mim mudzakir. Itu ada di dalam surat Al-Qamar, surat ke-54. Ayatnya adalah ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kemudian ayat 22. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kemudian ayat 32. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan ayat 40. Sampai 4 kali diulang di dalam surat yang sama, surat Al-Qamar. Hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Maka sesungguhnya tidak ada alasan untuk kemudian bisa membaca Al-Quran. Dan kemudian tidak ada alasan pula untuk kemudian mengerti, memahami, mengambil isi kandungan Al-Quran. Tidak ada alasan pula, hadirin, karena usia, karena faktor usia. Tidak ada alasan. Dan tentunya kita tidak mengambil alasan itu. Kenapa? Karena kita ingin pekerjaan-pekerjaan kita, amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah senang kepada kita. Ketika Allah sudah senang kepada kita, maka Allah selamatkanlah hidup kita di dunia. Allah selamatkan pula hidup kita dalam kehidupan nanti, di balik kehidupan dunia setelah kita mati di alam barzah. Dan Allah pula selamatkan hidup dan kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, surat Al-Baqarah ayat 78 menjadi peringatan pada diri kita bahwa kita saatnya lah untuk bisa bebas dari buta huruf terhadap huruf-huruf Al-Quran. Dan kemudian setelah bebas, lalu kemudian bisa membaca Al-Quran, yang kedua adalah kita terbebas pula dari tidak mengetahui isi kandungan Al-Quran. Baca Al-Quran, tahu isinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat dan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.